Malam itu, gerah membungkus rumah kami seperti selimut wol yang basah. Kipas angin di langit-langit kamar berputar lesu, seolah tenaganya ikut terkuras oleh kelembapan udara Jakarta yang tak kenal ampun. Jam di dinding menunjukkan pukul 9:15. Aku, Dian, baru saja selesai menidurkan Rian, putra kami yang berusia 6 tahun. Rian mau es krim, rengeknya dengan mata yang sudah setengah terpejam, sisa-sisa kesadarannya berjuang melawan kantuk. Aku mengusap keningnya yang berkeringat. Sudah malam, sayang. Tokonya sudah mau tutup. Besok ya, Bunda janji. Mau es krim coklat? Gumamnya lagi, sebelum akhirnya benar-benar terlelap. Aku menarik selimut tipis sebatas dadanya, mencium pipinya yang tembam. Aroma bedak bayi dan keringatnya adalah candu yang membuatku bertahan dari segala kelelahan. Aku mematikan lampu kamar dan berjingkat keluar, menutup pintu pelan-pelan. Di ruang tengah, Bagas, suamiku, sedang duduk di sofa. Tapi dia tidak benar-benar duduk. Dia gelisah. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai, matanya terpaku pada layar ponsel di tangannya. Dia bahkan tidak menoleh saat aku duduk di sampingnya. Rian sudah tidur, tanyanya, basa-basi. Matanya masih tak beralih dari layar yang berpendar itu. Sudah. Tadi minta es krim, jawabku sambil menyandarkan kepala ke sandaran sofa. Punggungku terasa kaku. Seharian ini aku mengejar deadline di kantor, dilanjutkan dengan memasak, menyuapi Rian, dan membereskan rumah. Sementara Bagas, dia ada. Secara fisik, dia ada. Sudah 3 bulan ini dia bekerja dari rumah, sebuah istilah halus yang dia gunakan setelah perusahaannya melakukan perampingan. Kenyataannya, dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya atau tidur siang, dengan alasan mencari peluang baru yang tak pernah kutahu wujudnya. Kasihan Rian, tiba-tiba Bagas berdiri. Gerakannya begitu cepat, seolah ada pegas yang baru saja terlepas di bawah duduknya. Masa minta es krim saja tidak dituruti. Aku menatapnya. Bagas, ini sudah jam 9 malam. Toko seberang? Belum tutup, kok, potongnya cepat. Tadi aku lihat lampunya masih nyala. Toko Pak Usman, kan tutup jam 10. Aku terdiam. Ada yang aneh. Sejak kapan dia begitu peduli pada keinginan Rian yang sepele di jam selarut ini? Sejak kapan dia hafal jam tutup toko Pak Usman? Aku belikan, ya. Kasihan dia, besok pagi bangun lihat ada es krim pasti senang, katanya lagi. Dia meraih dompetnya di atas meja TV dan kunci motor di gantungan dekat pintu. Nggak usah, Mas. Besok saja, cegahku pelan. Perasaanku mendadak tidak enak. Sebentar saja, Dian. Tokonya cuma di seberang jalan, kok, desaknya. Dia sudah mengenakan jaket denim kesayangannya. Jaket yang sama yang kupakai untuk memeluknya dari belakang saat kami masih pacaran dulu. Tapi malam ini, jaket itu beraroma berbeda. Ada semerbak wangi parfum wanita yang samar. Bukan wangi parfumku. Bukan juga wangi kolon yang biasa dia pakai. Jantungku berdesir. Kamu wangi sekali. Mau ke toko seberang atau mau kondangan? Tanyaku, mencoba setenang mungkin, meskipun nadaku mungkin terdengar lebih tajam dari yang kuinginkan. Bagas membeku sesaat. Dia membuang muka, pura-pura memeriksa saku jaketnya. Oh, ini. Tadi siang ketemu klien di kafe. Mungkin ketempelan wangi orang, dalihnya. Klien. Kata ajaib yang selalu dia gunakan 3 bulan terakhir. Klien yang tak pernah menghasilkan rupiah sepeser pun. Ya sudah, kataku akhirnya, terlalu lelah untuk berdebat. Aku hanya ingin malam ini berakhir. Aku ingin tidur. Jangan lama-lama. Siap, Bu Bos, katanya dengan cengiran yang dibuat-buat. Beli es krim saja, kan? Nggak sampai 5 menit. Dia membuka pintu. Aku berangkat, ya. Bilang sama Rian, ayah beliin es krim. Aku hanya mengangguk. Kudengar suara pintu depan ditutup, diikuti oleh deru motor matiknya yang menjauh. 5 menit. Aku menunggu di ruang tengah. 5 menit berlalu. Aku mulai mencuci piring kotor di dapur. 10 menit. Suara motornya belum terdengar kembali. Toko Pak Usman hanya berjarak 100 meter, dipisahkan oleh satu jalan raya kompleks yang tidak terlalu ramai. 15 menit.
Aku selesai mencuci piring dan mengelap meja makan. Aku kembali ke ruang tengah. Hening. Hanya suara lesu kipas angin dan detak jam dinding. 30 menit. Perasaanku yang tadi hanya tidak enak, kini mulai berubah menjadi cemas. Aku mengambil ponselku. Ku ketuk nomornya. Panggilan tersambung. Dering pertama, kedua, ketiga. Halo? Bukan suara Bagas. Itu suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Sialan. Ponselnya dimatikan. Napasku mulai terasa berat. Untuk apa mematikan ponsel hanya untuk membeli es krim di seberang jalan? Pukul 10 malam. Toko Pak Usman pasti sudah tutup. Aku berjalan ke teras, membuka pintu depan. Jalanan sudah sepi. Lampu teras toko Pak Usman di seberang sana sudah padam. Gelap total. Dia tidak ada di sana. Dia tidak pernah ke sana. Aku kembali masuk ke dalam. Duduk di sofa yang sama tempat dia duduk tadi. Jaketnya, parfumnya, kegelisahannya, ponselnya yang dimatikan. Semua kepingan puzzle itu berhamburan di benakku dan perlahan mulai menyatu, membentuk sebuah gambaran yang sangat buruk. Pukul 11 malam. Aku masih di sana. Mataku menatap kosong ke arah pintu depan. Kemana dia? Kecelakaan? Tapi kenapa ponselnya mati? Diculik? Terlalu dramatis. Aku teringat sesuatu. iPad Rian. Kadang Bagas memakainya untuk bermain game saat ponselnya di-charge. Akun Google-nya masih tersambung di sana. Dengan tangan gemetar, aku mengambil iPad itu dari kamar Rian. Kubuka aplikasi Maps. Lini masa Anda? Jantungku serasa diremas. Riwayat lokasinya aktif. Dan titik biru yang menunjukkan lokasinya saat ini tidak berada di toko Pak Usman. Titik itu berada di sebuah kawasan apartemen di Jakarta Selatan, berjarak 45 menit perjalanan dari rumah kami. Kawasan yang sama tempat Rani tinggal. Rani. Nama yang pernah kutemukan secara tidak sengaja di riwayat pencarian laptopnya sebulan lalu. Nama yang diiringi dengan pencarian akun Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Nama yang membuatku gelisah berhari-hari, tapi selalu kutepis dengan pikiran positif. Mungkin rekan kerja, kataku pada diriku sendiri. Mungkin klien, begitu batinku menenangkan. Malam ini, pikiran positif itu hancur berkeping-keping. Titik biru itu diam di satu lokasi. Sebuah gedung apartemen. Sudah sejak pukul 9:30 tadi. Dia berbohong. Dia tidak pergi membeli es krim untuk Rian. Dia pergi menemui perempuan itu. Dia menggunakan permintaan anaknya sebagai alasan untuk sebuah perselingkuhan. Pukul 12 malam. Dingin mulai menjalari tulangku, tapi bukan karena AC. Ini dinginnya pengkhianatan. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku kering. Yang kurasakan adalah amarah. Amarah yang membara, pekat, dan sangat tenang. Aku sudah curiga sejak lama. Uangnya yang entah kemana. Sikapnya yang semakin jauh. Lemburnya yang tak jelas. Kliennya yang misterius. Dan puncaknya, 3 bulan ini, saat dia kehilangan pekerjaan tetapnya, dia tidak menjadi lebih dekat dengan keluarga, dia malah semakin sibuk dengan dunianya yang rahasia. Dan rumah ini adalah warisan dari almarhum orang tuaku. Aku yang bekerja banting tulang membayar tagihan, cicilan mobil, dan biaya sekolah Rian, sementara dia menjadikan rumahku sebagai hotel untuk singgah sebelum pergi ke pelukannya. Pukul 2 pagi. Aku masih terjaga. Aku sudah melewati fase shock. Aku sudah memasuki fase perencanaan. Otakku bekerja dengan jernih, lebih jernih dari kapanpun. Dia tidak hanya berbohong. Dia bermalam di sana. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia mengkhianati putranya. Dia menggunakan Rian. Cukup. Pukul 3 pagi. Aku berdiri. Aku berjalan ke kamar tidur kami. Kubuka lemari besar itu. Di sisi kiri, pakaianku dan Rian. Di sisi kanan, pakaiannya. Kemeja-kemeja kerjanya yang sudah jarang terpakai. Kaos-kaos oblong kesayangannya. Celana jeansnya. Satu persatu, kuambil pakaian itu. Kulempar ke tengah kamar. Tanpa lipatan, tanpa rasa hormat. Pakaian formal, pakaian santai, pakaian dalam. Semuanya. Aku pergi ke rak sepatu.
Sepatu Keds-nya, sepatu kerjanya yang mengilap, sandal jepit rumahnya. Kutarik semua. Aku mengambil tas ransel yang biasa dia pakai. Ah, tidak, dia menyebutnya tasnya. Aku ingat promptku sendiri. Ku selipkan surat di tasnya. Tas selempang yang selalu dibawanya. Tas itu tergeletak di meja kerja. Pukul 4 pagi. Aku menyeret 2 buah koper besar miliknya, koper yang kubelikan untuknya, dan mengisinya dengan barang-barangnya. Tidak muat. Sisanya kumasukkan ke dalam kantong sampah hitam besar. Pakaian, sepatu, deodoran, parfumnya, yang bukan wangi perempuan tadi, sikat giginya, bahkan foto dirinya yang ada di meja nakas. Semua jejaknya di rumah ini harus lenyap. Pukul 4:30 pagi. Langit di luar mulai memucat. Adzan subuh terdengar sayup-sayup. Aku menarik semua barang itu ke teras depan. Koper, kantong sampah, tas selempang. Aku tidak membantingnya. Aku meletakkannya dengan rapi, seperti pajangan orang yang terusir. Lalu aku mengambil secari kertas dari buku catatan belanja. Pulpen. Tanganku tidak gemetar saat aku menulis. Bagas, aku tahu kamu tidak membeli es krim. Aku tahu kamu di mana semalam. Kamu bermalam di sana, kan? Saat kamu membaca ini, aku dan Rian sudah berangkat. Jangan coba hubungi aku. Jangan cari Rian. Karena kamu berani berkhianat, aku putuskan hari ini juga. Aku ceraikan kamu. Rumah ini rumahku. Kamu tidak punya hak apapun lagi di sini. Semua barangmu sudah di luar. Ambil, dan pergi. Kamu memilih dia. Silakan. Pergilah ke tempatmu semalam. Jangan pernah kembali ke sini. Aku berhenti sejenak. Aku teringat sesuatu. Dia tak punya pekerjaan. Dia tak punya keluarga lagi di Jakarta sejak orang tuanya meninggal. Dia sepenuhnya bergantung padaku. Aku tersenyum sinis. Itu bukan urusanku lagi. Satu hal lagi, lanjutku. Aku tidak peduli kamu akan tinggal di mana. Kamu tak punya pekerjaan, tak punya keluarga, tak punya tempat tinggal. Itu akibat dari pilihanmu sendiri. Selamat menikmati hidup barumu. Dian. Aku melipat surat itu. Tidak, aku tidak melipatnya. Aku membiarkannya terbuka. Aku mengambil tas selempang miliknya yang ada di tumpukan barang, membuka resletingnya, dan menyelipkan surat itu di dalamnya. Tepat di tempat dia biasa menyimpan dompet. Pukul 5 pagi. Aku mandi. Air hangat itu terasa membakar kulitku, tapi tidak sepanas amarah di dalam dadaku. Aku merasa hidup. Aku merasa bebas. Pukul 6 pagi. Aku membangunkan Rian. Sayang, bangun. Kita sekolah. Bunda, es krimnya mana? Tanyanya, masih mengantuk. Sakit. Hantaman rasa sakit itu datang tiba-tiba, membuatku nyaris limbung. Anakku. Dia menggunakan anakku. Aku memeluk Rian erat. Maaf, sayang. Es krimnya cair. Nanti Bunda belikan yang lebih besar, ya. Sepulang sekolah. Janji? Janji, kataku. Aku memandikan Rian, memakaikannya seragam. Aku membuat sarapan roti panggang selai coklat untuknya. Untukku, secangkir kopi hitam pekat. Pukul 6:30 pagi. Aku dan Rian sudah siap. Aku mengunci pintu dapur. Aku mengunci jendela. Lalu, aku berdiri di depan pintu utama. Aku menatap tumpukan barang Bagas di teras. Hina. Menyedihkan. Aku memasukkan kunci ke lubang. Klik. Aku memutar kunci ganda. Klik. Pintu ini terkunci rapat. Aku menggandeng tangan Rian. Ayo, nak. Kami berjalan melewati tumpukan pakaian dan koper itu. Rian menatapnya dengan bingung. Barang ayah kok di luar, Bunda? Ayah mau traveling, jawabku datar. Aku membukakan pintu mobil untuk Rian, memastikan sabuk pengamannya terpasang. Aku duduk di balik kemudi. Aku menyalakan mesin. Saat mobil perlahan bergerak meninggalkan halaman, aku melihat ke spion. Tumpukan barang itu terlihat kecil, seperti tumpukan sampah yang menunggu diangkut. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku menyetel radio, mencari lagu ceria untuk Rian. Aku akan mengantar Rian ke sekolah. Setelah itu, aku akan pergi bekerja. Aku akan menelepon pengacaraku saat jam makan siang.
Aku tidak tahu bahwa pada saat yang hampir bersamaan, di seberang kota, Bagas sedang berjalan gontai di pinggir jalan tol. Aku tidak tahu bahwa skenarioku sedikit keliru. Aku mengira dia baru akan diusir oleh selingkuhannya pagi ini. Kenyataannya, dia bahkan tidak sempat bermalam di sana. Dia sudah diusir sejak semalam, tepat saat dia tiba di lobi apartemen perempuan itu, perempuan yang ternyata sudah tahu bahwa Bagas kini miskin dan tak punya apa-apa lagi. Aku mengira dia baru akan panik saat membaca suratku. Kenyataannya, dia sudah panik sepanjang malam. Dia sudah menjadi gelandangan sejak pukul 10 malam. Dan tujuannya pulang pagi ini bukanlah untuk meminta maaf, tapi untuk mencari satu-satunya tempat berlindung yang dia miliki. Tempat yang pintunya baru saja kukunci rapat-rapat. Bagas memacu motor matiknya membelah malam. Janji, 5 menit, adalah kebohongan termudah yang pernah keluar dari mulutnya. Malam ini, gerah Jakarta yang dikeluhkan Dian adalah sahabatnya. Itu memberinya alasan untuk memakai jaket denimnya. Dan di balik jaket denim itulah, dia menyembunyikan kemeja terbaiknya. Dia tidak sedang memakai kaos oblong rumahan. Di balik jaket itu, dia rapi. Wangi. Wangi parfum mahal yang dia semprotkan diam-diam di kamar mandi saat Dian sedang menyuapi Rian. Parfum yang dia beli menggunakan sisa-sisa uang simpanan terakhirnya, uang yang seharusnya untuk membayar les Rian bulan depan. Pikirannya tidak pada Rian. Pikirannya tidak pada es krim. Pikirannya ada pada Rani. Rani adalah pelariannya. Selama 3 bulan terakhir, sejak dunianya runtuh di kantor, sejak dia menjadi suami pengangguran yang menumpang hidup pada istri, Dian menjadi cermin. Cermin yang memantulkan kegagalannya setiap hari. Cara Dian bekerja, cara Dian membayar tagihan, cara Dian mengurus Rian, semua itu adalah tamparan bisu yang mengingatkannya bahwa dia, Bagas, tidak lagi berguna. Tapi Rani berbeda. Di mata Rani, dia masih Bagas yang dulu. Bagas sang project manager yang sukses, yang mapan, yang bisa mentraktirnya makan malam mewah di rooftop bar dan membelikannya tas-tas kecil yang lucu. Tentu saja, Rani tidak tahu dia sudah dipecat. Bagas telah memainkan sandiwara ini dengan sangat hati-hati. Kerja dari rumah, katanya pada Rani, sama seperti yang dikatakannya pada Dian. Lagi urus proyek remote, dalihnya. Uang tabungannya dia kuras sedikit demi sedikit untuk mempertahankan ilusi kemapanan itu. Malam ini adalah puncaknya. Rani sudah mengirim pesan sejak sore. Aku kangen, tulisnya, diakhiri dengan emoji cium. Apartemenku sepi. Kamu nggak kesini? Bagas tahu dia tidak bisa pergi. Dian ada di rumah. Tapi kemudian, Rian merengek. Rian mau es krim. Itu dia. Sebuah ilham. Sebuah alibi yang sempurna, disodorkan oleh putranya sendiri. Rasa bersalah menusuknya sepersekian detik. Dia menggunakan Rian. Tapi perasaan itu segera dia tepis. Dian yang salah. Jika saja Dian tidak membuatnya merasa seperti pecundang, dia tidak perlu mencari pengakuan di tempat lain. Ini semua salah Dian. 45 menit kemudian, dia tiba di lobi apartemen mewah di Jakarta Selatan. Menara kembar yang menjulang angkuh. Dia memarkir motor matiknya di area parkir basement, di antara mobil-mobil mewah yang mengilap, merasa seperti tikus yang menyelinap ke istana. Dia merapikan kemejanya, menyisir rambutnya dengan jari, dan menyemprotkan mood spray. Dia harus sempurna. Dia menelepon Rani dari intercom lobi. Sayang, aku di bawah. Naik aja, Mas. Lantai 22. Unit 2207, suara manja Rani terdengar dari speaker. Hatinya berdebar. Lift berdinding kaca membawanya naik. Pemandangan kota yang gemerlap terbentang di bawahnya. Inilah hidup yang seharusnya dia miliki. Bukan rumah sempit di pinggiran kota dengan istri yang terlalu sibuk bekerja. Dia tiba di depan pintu unit 2207. Pintu kayu solid yang berat. Dia mengetuk pelan. Pintu terbuka. Rani berdiri di sana. Cantik, seperti biasa. Rambut panjangnya tergerai, dan dia mengenakan lingerie sutra tipis berwarna merah marun. Harusnya ini adalah sambutan yang panas. Tapi wajah Rani dingin. Masuk, katanya singkat. Nadanya datar. Bagas melangkah masuk. Apartemen itu wangi diffuser beraroma vanila. Tapi udara di dalamnya terasa beku. Kamu?
Bagas baru saja akan memeluknya, tapi Rani melangkah mundur. Duduk, perintahnya, menunjuk ke sofa beludru abu-abu. Bagas menurut, bingung. Ada apa, sayang? Katanya kangen. Rani tidak duduk. Dia berdiri melipat tangan di depan dada. Lingerie itu tidak lagi terlihat menggoda, tapi seperti baju zirah. Kamu bohong sama aku, Bagas, desis Rani. Darah Bagas serasa surut dari wajahnya. Bohong apa? Aku nggak ngerti. Jangan pura-pura, bentak Rani. Kamu dipecat. Sudah 3 bulan. Bagas terdiam. Kaku. Bagaimana dia tahu? Aku ketemu Siska tadi siang, lanjut Rani, menyebut nama rekan kerja lama Bagas. Kita makan siang bareng. Dia cerita, kantor lagi susah, ada perampingan besar-besaran. Dan dia sebut nama kamu. Kasihan ya Bagas, kena juga. Bagas tidak bisa bernapas. Kamu pengangguran, tuduh Rani, suaranya naik 1 oktav. Selama ini kamu bohongin aku. Makan malam mahal, hadiah-hadiah kecil itu, kamu pakai uang pesangon? Atau jangan-jangan kamu minta dari istrimu? Rani, aku bisa jelaskan. Bagas berdiri, mencoba meraih tangan Rani. Jelaskan apa? Rani menepis tangannya kasar. Jelaskan kalau kamu itu pecundang. Kamu datang ke sini, pakai kemeja bagus, wangi-wangian, padahal kamu itu miskin. Kamu nggak punya apa-apa. Ini dia. Kata-kata yang paling ditakutinya. Kata-kata yang menghantuinya setiap kali dia melihat Dian membayar tagihan listrik. Rani, dengar dulu, Bagas memohon. Aku lagi cari kerja lagi. Aku pasti dapat. Oh, cari kerja? Kamu pikir gampang cari kerja dengan gaji kayak kamu dulu? Aku nggak bodoh, Gas. Rani tertawa sinis. Aku cari laki-laki yang bisa support aku. Yang bisa bawa aku ke level selanjutnya. Bukan laki-laki yang minta disupport. Tapi kamu bilang kamu cinta sama aku. Suara Bagas bergetar. Cinta itu butuh bensin, sayang, potong Rani. Dan kamu, tangki kamu kosong. Kering kerontang. Rani berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. Udara dingin dari koridor langsung menerobos masuk. Keluar, perintahnya. Rani, jangan gini. Aku kesini buat kamu. Aku bahkan bohong sama istriku. Oh, good for you, ejek Rani. Sekarang kamu punya masalah di 2 tempat. Itu bukan urusanku. Urusanku adalah, aku nggak mau lagi lihat muka pembohong kayak kamu di apartemenku. Pergi. Tapi, aku mau bermalam di sini, cicit Bagas, suaranya nyaris hilang. Ini adalah inti dari rencananya. Dia ingin merasakan 1 malam saja sebagai raja, sebelum kembali menjadi pecundang di rumahnya besok pagi. Rani menatapnya dari atas ke bawah. Tatapan penuh hina. Bermalam? Kamu pikir ini tempat penampungan gelandangan? Katanya tajam. Kamu nggak punya apa-apa lagi yang bisa kamu tawarkan ke aku, Bagas. Nggak ada uang, nggak ada status, nggak ada masa depan. Jadi, silakan keluar. Sekarang. Rani. Sabta. Rani berteriak ke arah koridor. Pergi atau aku panggil satpam suruh seret kamu. Harga diri Bagas hancur lebur. Dia diusir. Diusir seperti anjing kurap. Dengan langkah gontai, dia berjalan keluar dari unit 2207. Pintu itu langsung dibanting tertutup di belakang punggungnya. Blam, suara itu menyegel nasibnya. Dia diusir. Tak dibukakan pintu. Dia kembali ke basement dengan lift yang sama. Tapi kali ini, gemerlap lampu kota di luar sana terasa mengejeknya. Pukul 10:30 malam. Dia duduk di atas motornya di basement yang sepi. Dia mau kemana? Pulang? Pulang ke Dian? Sekarang? Apa yang akan dia katakan? Aku bohong, Dian. Aku nggak beli es krim. Aku ke tempat selingkuhanku, tapi aku diusir karena aku miskin. Tidak. Dia tidak bisa. Dia tidak sanggup melihat tatapan mata Dian. Dia menyalakan motornya. Dia harus pergi. Kemana saja. Dia mengendarai motornya tanpa tujuan. Jalanan Jakarta yang mulai lengang menjadi saksi bisu kehancurannya. Dia mematikan ponselnya.
Dia tidak mau ada yang bisa melacaknya. Dia hanya ingin menghilang. Dia berhenti di sebuah warung kopi 24 jam di pinggir jalan. Memesan segelas kopi hitam. Dia duduk di pojok, menatap cangkirnya yang berasap. Pahit. Sepahit hidupnya. Pukul 1 malam. Dia masih di sana. Pukul 3 malam. Dia tertidur di meja, dengan kepala bertumpu pada lengannya. Pukul 4.30 pagi. Dia terbangun karena suara adzan subuh. Tubuhnya kaku. Lehernya sakit. Mulutnya terasa asam. Perutnya kosong. Dia memeriksa dompetnya. Hanya tersisa lembaran 20 ribuan dan beberapa receh. Cukup untuk membayar kopi dan parkir. Dia tidak punya pilihan. Satu-satunya tempat di dunia ini yang masih mau menerimanya adalah rumah. Rumah Dian. Dia akan pulang. Dia akan merendahkan dirinya. Dia akan mencium kaki Dian jika perlu. Dia akan meminta maaf. Dia akan berjanji apa saja. Dia akan mengaku. Tidak. Dia tidak akan mengaku. Dia akan membuat cerita. Dia akan bilang dia dirampok. Yah, dia dirampok. Dompetnya diambil, tapi motornya ditinggal. Dia syok, jadi dia menenangkan diri di masjid. Itu cerita yang bagus. Dengan sisa-sisa tenaga, dia mengendarai motornya pulang. Langit pucat di ufuk timur tidak memberinya harapan, hanya rasa dingin yang menusuk tulang. Pukul 6.30 pagi. Dia tiba di jalan kompleks rumahnya. Dia melihat dari kejauhan. Mobil Dian sudah tidak ada di garasi. Bagus. Bagas tidak menoleh. Dia memutar gas, dan motornya melaju terhuyung-huyung karena beban yang tidak seimbang. Dia pergi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan tatapan menghina Buati, meninggalkan 8 tahun hidupnya yang kini terbungkus dalam 2 koper dan 1 surat cerai. Begitu dia berbelok di ujung jalan, kepanikan yang sesungguhnya melanda. Aku diusir. Aku benar-benar diusir. Dia menepikan motornya di bawah pohon rindang, jauh dari kompleks. Tangannya kembali merogoh saku. Ponsel. Dia harus menelepon Dian. Dia harus bicara. Ini salah paham. Dia menekan nomor Dian. Tut. Panggilan itu langsung ditolak. Sibuk. Dia menelepon lagi. Ditolak. Lagi. Ditolak. 10 kali berturut-turut. Panggilan ke-11 langsung masuk ke kotak suara. Dia diblokir. Napasnya sesak. Oke, WhatsApp. Dia membuka WhatsApp. Dia mengetik dengan panik, mengabaikan segala logika, dan kembali pada kebohongan pertamanya. Dian, angkat teleponku. Aku bisa jelasin. Semalam aku dirampok. Dompetku diambil, aku syok, aku ketiduran di masjid. Kenapa kamu ngunci aku di luar? Kirim. Centang 1. Abu-abu. Dia menunggu. 1 menit. 5 menit. Tetap centang 1. Dia diblokir di WhatsApp juga. Sialan. Sialan, teriaknya di dalam helm. Rasa takut yang dingin mulai menjalar. Dia tidak punya uang. Dia melihat ke dompetnya. Sisa uangnya, setelah membayar kopi semalam, hanya Rp18.000. Cukup untuk membeli bensin 2 liter, atau sebungkus nasi. Dia tidak punya keluarga. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal. Dia anak tunggal. Kerabat jauhnya ada di kampung, di Jawa Tengah, tapi dia sudah puluhan tahun tak bersilaturahmi. Mereka bahkan tidak akan mengenalinya. Teman? Dia memikirkan teman-temannya. Anton, Rico, Dedi. Teman-teman kantornya dulu. Teman-teman yang mengenalnya sebagai project manager sukses yang sering mentraktir mereka minum bir sepulang kerja. Bagaimana dia bisa datang pada mereka sekarang? Bro, gue dipecat. Istri gue ngusir gue. Gue numpang tidur, ya? Tidak. Harga dirinya tidak sanggup. Dia tidak bisa. Dia benar-benar sendirian. Ponselnya bergetar. Baterai tersisa 5%. Dia harus mengisi daya. Dia harus mencari akal. Dia perlu uang. Dia melihat ke sekeliling. Dia berada di jalan raya yang ramai. Dia teringat cincin kawinnya. Masih ada. Melingkar di jari manisnya. Cincin emas putih polos. Hadiah dari Dian. Dia mencabutnya paksa. Cincin itu meninggalkan bekas pucat di kulitnya. Dia mengendarai motornya,
Mencari toko emas atau pegadaian. Dia tidak peduli lagi. Dia butuh uang tunai. Sekarang, setelah berputar-putar selama 20 menit, dia menemukan sebuah toko emas kecil di pasar. Mau jual, Mas? Tanya penjaga toko. Iya, Pak. Cincin itu ditimbang. Dilihat dengan kaca pembesar. 1.200.000, kata penjaga toko. Nggak bisa tambah, Pak? Ini emas putih bagus. Harga jual segitu, Mas. Bagas mengangguk pasrah. Uang tunai Rp1.200.000 kini ada di tangannya. Dia merasa sedikit lega, tapi juga sangat kotor. Dia baru saja menjual satu-satunya ikatan fisik yang tersisa antara dia dan Dian. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran di Jalan Sudirman, Dian sedang duduk di mejanya. Pukul 10 pagi. Di layar komputernya terbuka sebuah spreadsheet anggaran. Tapi dia tidak sedang melihat angka. Dia sedang menatap laci mejanya. Di dalam laci itu ada ponselnya. Sejak pukul 7 pagi tadi, ponsel itu terus bergetar. Dia tahu itu Bagas. Dia sengaja tidak memblokirnya di awal. Dia ingin tahu. Dia ingin melihat seberapa jauh Bagas akan berbohong. Saat istirahat makan siang, dia akan memblokirnya. Dia menuntaskan pekerjaannya dengan fokus yang dipaksakan. Dia membalas email, menelepon klien, dan menyetujui anggaran. Dia bekerja seperti mesin. Pukul 12 siang. Waktunya makan siang. Rekan kerjanya, Sinta, menghampiri mejanya. Dian, lunch bareng, yuk. Duluan aja, Sin. Aku ada urusan sedikit. Nanti aku nyusul, jawab Dian dengan senyum tipis. Oke, jangan lama-lama. Setelah Sinta pergi, Dian menutup pintu ruangannya. Dia menghela napas panjang. Napas pertama yang terasa benar-benar dalam sejak semalam. Dia mengambil ponselnya. Ada 27 panggilan tak terjawab dari Bagas. Dan serangkaian pesan WhatsApp. Dia membacanya. Pukul 7.15, Dian, angkat teleponku. Aku bisa jelasin. Semalam aku dirampok. Dompetku diambil, aku syok, aku ketiduran di masjid. Kenapa kamu ngunci aku di luar? Dian tertawa. Pelan, sinis, dan tanpa humor. Dirampok? Kebohongan yang sangat payah. Pukul 7.30. Dian, kamu di mana? Kamu serius? Barang-barangku kamu buang. Pukul 8. Aku mohon, Dian. Kasih aku kesempatan. Demi Rian. Pukul 9.15. Dian, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong. Pukul 10.30. Kamu jahat, Dian. Kamu tega buang aku kayak sampah. Pukul 11.45. Oke. Aku salah. Aku ngaku aku salah. Tapi tolong angkat teleponnya. Kita bicarain baik-baik. Dian merasakan secuil iba. Hanya secuil. Tapi kemudian dia teringat rengekan Rian semalam. Benar. Rian mau es krim. Bagas menggunakan anak itu. Dia menggunakan kepolosan putranya sendiri untuk menutupi perbuatannya yang menjijikkan. Rasa iba itu menguap seketika. Digantikan oleh baja dingin. Aku tak peduli kesusahannya. Dia menekan tombol, blokir kontak. Selesai. Lalu, dia menekan nomor lain. Pengacaranya. Halo, selamat siang, Pak Haris, sapa Dian. Suaranya tenang dan profesional, seolah sedang memesan makan siang, bukan menghancurkan pernikahan. Siang, Bu Dian. Ada apa? Saya mau finalisasi gugatan cerai saya, Pak. Tolong masukkan berkasnya hari ini juga. Ada jeda sejenak di seberang sana. Hari ini? Ibu yakin? Bukankah kita sepakat untuk mediasi dulu? Sudah tidak ada yang perlu dimediasi, Pak, jawab Dian. Suami saya melakukan perzinahan. Tadi malam. Saya punya buktinya. Riwayat lokasi GPS-nya. Ah, baik. Suara Pak Haris berubah menjadi serius. Jika begitu, ini akan mempercepat proses. Saya akan siapkan berkasnya. Terima kasih, Pak. Tolong urus secepatnya. Saya tidak mau menunda 1 hari pun. Dian menutup telepon. Dia merasa lega. Dia merasa kuat.
Dia membuka kotak makan siangnya. Hari ini dia membawa bekal nasi goreng buatannya sendiri. Dia harus hemat. Mulai hari ini, dia adalah orang tua tunggal. Di sisi lain kota, Bagas sedang duduk di warteg. Uang hasil menjual cincin terasa panas di sakunya. Dia memesan nasi, tempe orek, dan telur dadar. Ini adalah makanan pertamanya sejak kemarin siang. Dia makan dengan lahap, seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Selesai makan, dia membayar. Uangnya kini tersisa 1.180.000. Dia keluar dari warteg. Matahari sudah tinggi, panasnya menyengat. Dia duduk di atas motornya di parkiran warteg. Kedua koper itu masih setia di tempatnya. Dia harus mencari tempat tinggal. Dia tidak mungkin tidur di jalan. Dia bukan gelandangan. Tapi kamu gelandangan, sebuah suara di kepalanya mengejek. Dia membuka aplikasi pencarian kos-kosan. Kosan murah. Di Jakarta, dia menemukan beberapa pilihan di area pinggiran. Kamar-kamar sempit seharga 600.000 sebulan. Tanpa AC, kamar mandi luar. Dia mengendarai motornya ke salah satu alamat. Sebuah gang sempit. Bangunan 2 lantai yang kusam. Masih ada kamar kosong, Bu? Tanyanya pada ibu pemilik kos. Ada, Mas. Di lantai 2. Kamar mandi luar, ya. Sebulan 600.000. Bayar di depan, kata ibu itu, menatap Bagas dan 2 kopernya dengan curiga. Bagas membayar. Uangnya langsung berkurang drastis. Dia mengangkat koper-kopernya menaiki tangga sempit. Kamar itu berukuran 2x3 meter. Pengap. Hanya ada kasur busa tipis di lantai dan satu kipas angin kecil yang berdebu. Dia meletakkan kopernya. Menutup pintu. Menguncinya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, dia sendirian. Dia duduk di pinggir kasur. Keheningan kamar sempit itu menelan semua suaranya. Tidak ada Rian yang tertawa. Tidak ada Dian yang mengomel. Hanya dia dan kegagalannya. Dia mencoba menyalakan ponselnya, yang tadi sempat dia isi dayanya sebentar di warteg. Dia membuka WhatsApp. Pesannya untuk Dian masih centang 1. Dia mencoba membuka Instagram Rani. Akunnya sudah tidak ada. Dia sudah diblokir di sana juga. Dia diusir oleh Dian karena berkhianat. Dia diusir oleh Rani karena miskin. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya apa-apa. Dia menatap dinding kusam di depannya. Uangnya hanya tersisa 500 ribuan. Cukup untuk makan 2 minggu, kalau dia sangat hemat. Setelah itu, dia harus mencari kerja. Tapi apa? Ijazahnya ada di rumah Dian. Laptopnya? Sial, laptopnya juga ada di rumah Dian. Semua portofolio kerjanya ada di sana. Dia tidak bisa melamar sebagai project manager tanpa laptop dan portofolio. Dia terbaring di kasur busa yang berbau apek itu. Rasa lelah yang luar biasa. Lelah fisik karena tidak tidur semalaman, lelah mental karena dihina dan diusir, menimpanya seperti bertonton batu. Dia menatap langit-langit kamar yang retak. Dia ingat janjinya pada Rian semalam. Bilang sama Rian, ayah beliin es krim. Bagas memejamkan matanya. Air mata akhirnya mengalir. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata putus asa. Dia telah menjadi gelandangan, meskipun malam ini dia punya atap di atas kepalanya. Gelandangan tanpa arah tujuan. Minggu pertama berlalu seperti demam yang panjang bagi Bagas. Dan seperti fajar yang jernih bagi Dian. Di rumah nomor 12, suasananya berubah. Hilang sudah aroma samar parfum perempuan lain yang menempel di jaket Bagas. Hilang sudah aura tegang dan bisik-bisik di telepon yang selalu ditutup buru-buru. Yang tersisa adalah wangi roti panggang di pagi hari dan suara tawa Rian yang mengisi ruang kosong. Bunda, ayah travelingnya lama banget, kata Rian suatu pagi di meja makan. Kakinya berayun-ayun di bawah kursi. Kok enggak pulang-pulang? Dian, yang sedang mengoleskan selai stroberi ke roti putranya, berhenti sejenak. Tangannya yang memegang pisau selai tidak goyah. Dia sudah menyiapkan jawaban ini. Sayang, dengar Bunda, Dian berlutut agar matanya sejajar dengan mata Rian. Ayah sama Bunda sekarang temenan aja. Kayak teman sekolah Rian, ada yang papanya rumahnya beda, kan? Rian memiringkan kepalanya. Kenapa rumahnya beda? Karena ayah punya petualangan sendiri,
dan Bunda sama Rian punya petualangan sendiri. Tapi ayah tetap ayah, bunda tetap bunda. Dan kami berdua sayang banget sama Rian, jelas Dian lembut. Jadi ayah nggak pulang ke sini lagi. Sebuah tusukan kecil terasa di hati Dian. Untuk sekarang, ayah tinggal di tempat lain dulu, ya. Nggak apa-apa, ada bunda. Kita bakal seru-seruan berdua. Oke, kata Rian, lalu kembali fokus pada rotinya. Bunda, nanti sore kita ke taman, ya? Bawa bola. Dian tersenyum. Pasti, sayang. Anak-anak luar biasa adaptif. Dunia Rian berpusat padanya, pada rutinitasnya, pada cintanya. Dan Dian bersumpah tidak akan membiarkan apapun merusak dunia kecil itu. Di kantor, Dian menjadi lebih bersinar. Tanpa beban pikiran di rumah, tanpa harus mengkhawatirkan suami yang berbohong, energinya terfokus penuh pada pekerjaan. Dian, presentasi kamu soal anggaran kuartal depan itu brilian, puji atasannya dalam rapat pagi. Cara kamu mengalokasikan ulang dana dari proyek yang stuck itu jenius. Saya setuju, kita jalankan. Dian mengangguk profesional. Terima kasih, Pak. Sepulang kerja, dia benar-benar pulang. Dia menjemput Rian, mereka mampir ke taman, bermain kejar-kejaran sampai keringat membanjiri kaos mereka. Mereka mampir membeli es krim coklat, es krim yang sesungguhnya. Saat Rian tertidur malam itu, memeluk boneka dinosaurusnya, Dian duduk di sofa. Dia baru saja selesai menelepon Pak Haris, pengacaranya. Sudah saya daftarkan ke pengadilan agama, Bu Dian, lapor Pak Haris. Surat panggilan sidang pertama akan dikirimkan ke alamat ibu, dan ke alamat KTP suami ibu. Alamat KTP dia masih di rumah saya, Pak, kata Dian. Tidak masalah. Nanti akan ada prosesnya jika dia tidak hadir. Yang penting, prosesnya sudah berjalan. Bukti chat dan riwayat lokasi dari ibu sudah lebih dari cukup. Terima kasih, Pak. Dian menutup telepon. Dia merasa damai. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Nomor asing, Dian, ini aku, Bagas. Aku pinjam HP tukang rokok. Tolong, Dian. Aku salah. Aku ngaku aku salah. Aku udah diusir dari apartemen itu malam itu juga. Aku nggak punya apa-apa. Uangku habis. Tolong kasih aku kesempatan. Aku nggak mau jadi kuli bangunan atau gelandangan. Kasih aku laptopku aja. Aku perlu cari kerja. Demi Rian, Dian, tolong. Dian membaca pesan itu. Setiap kata. Aku nggak mau jadi kuli bangunan atau gelandangan. Dia mencium aroma kepanikan dari seberang layar. Aroma keputusasaan. Dia teringat malam itu. Dia teringat bagaimana Bagas dengan entengnya menggunakan Rian sebagai alibi. Dia teringat wangi parfum murahan di jaket denim suaminya. Dian menekan lama pesan itu. Opsi muncul. Blokir. Dia menekannya. Laporkan dan blokir. Klik. Aku tak peduli kesusahannya. Itu bukan lagi amarah, itu adalah fakta. Dia sudah memotong tali itu. Apa yang terjadi pada Bagas sekarang adalah murni konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dia berbalik, melihat Rian yang tidur pulas, dan mematikan lampu. Bagi Bagas, minggu pertama adalah neraka yang berputar lambat. Kamar kos 2x3 meter itu menjadi penjara. Rp600.000 menguap di hari pertama untuk sewa. Uang hasil menjual cincin kawinnya, Rp1.200.000, kini hanya tersisa Rp600.000. Itu harus cukup untuk sebulan. Hari pertama dan kedua, dia habiskan untuk tidur. Dia tidur untuk melarikan diri. Saat bangun, dia diserang oleh bau pengap kamar, suara berisik dari kamar sebelah, dan rasa lapar yang melilit. Hari ketiga, dia menyusun rencana. Dia tidak boleh menyerah. Dia masih Bagas, sang project manager. Ini hanya kemunduran sementara. Dia mengambil sisa uangnya. Dia harus ke warung internet. Warnet. Dia berjalan kaki 1 kilometer ke warnet terdekat. Dia tidak mau menghabiskan bensin di motornya. Motor itu adalah satu-satunya aset berharga yang dia miliki. Di warnet yang biliknya berbau rokok dan keringat, dia duduk di depan komputer lamban. Dia membuka LinkedIn.
Dia membuka job street. Dia mulai melamar. Project manager. Senior supervisor. Tapi ada masalah. Semua lamaran meminta CV dan portofolio. CV-nya, ijazahnya, sertifikat-sertifikatnya semua ada di laptopnya. Laptop yang ada di rumah Dian. Dia mencoba membuat CV baru dari nol, dari ingatan. Tapi hasilnya menyedihkan. Kosong. Polos. Tidak ada desain yang profesional. Dia mengirimkan CV seadanya itu ke 10 perusahaan. Hari keempat, dia kembali ke warnet. Tidak ada balasan. Hari kelima, tidak ada balasan. Dia mulai putus asa. Dia beralih ke teman-temannya. Dia membeli kartu SIM baru seharga Rp10.000. Uangnya semakin menipis. Dia menelepon Anton, teman lamanya. Ton, halo, bro. Ini gue, Bagas, katanya, mencoba terdengar ceria. Bagas, gila lo, kemana aja? Di telepon kantor lama nggak diangkat. Lo utang penjelasan sama HRD soal serah terima proyek, tahu? Bagas terdiam. Gue lagi ada masalah, Ton. Laptop gue hilang. Data kerjaan hilang semua. Waduh, serius lo? Terus gimana? Ini, gue lagi cari kerjaan lagi, nih. Di tempat lo ada lowongan nggak? Apa aja deh, supervisor? Terdengar helaan napas di seberang. Aduh, gas. Susah, bro. Jujur, ya. Track record lo di kantor lama, kurang bagus. Gosipnya lo dipecat, kan? Bukan resign baik-baik. Lidah Bagas keluh. Siapa yang bilang? Semua orang tahu, gas. Maaf, bro. Gue nggak bisa bantu kalau posisinya manajerial. Susah jual nama lo. Klik. Telepon ditutup. Dia mencoba menelepon Riko. Tidak diangkat. Dia mengirim pesan ke Dedi. Hanya dibaca. Jaringan profesionalnya, yang dia bangun dengan traktiran kopi dan bir selama bertahun-tahun, menguap begitu saja saat dia jatuh. Minggu kedua, uang tersisa Rp200.000. Dia sudah 2 minggu tidak makan nasi dengan lauk layak. Sarapannya 3 buah gorengan. Makan siang dan malam digabung, 1 bungkus mie instan. Dia menghemat gas di motornya seperti menghemat air di gurun pasir. Perutnya perih terus-menerus. Tubuhnya yang dulu tegap mulai terasa ringan. Kepalanya sering pusing. Minggu ketiga. Uang tersisa Rp50.000. Dia belum membayar tagihan warnet selama 2 hari. Dia berutang di warteg dekat kosan. Mas Bagas, kapan dibayar utangnya? Tanya si ibu warteg. Besok, Bu. Pasti. Lagi nunggu transferan, bohongnya. Malam itu, dia duduk di kosannya. Gelap. Dia tidak menyalakan lampu untuk hemat token listrik, yang juga sudah berbunyi tit-tit-tit. Dia lapar. Lapar yang sesungguhnya. Lapar yang membuat perutnya terasa seperti dilubangi. Dia tidak bisa menjual motornya. Jika motor itu dijual, dia benar-benar lumpuh. Dia harus dapat uang. Besok, tunai. Dia teringat pesan yang dia kirim ke Dian, yang tidak pernah terkirim. Dia tidak tahu kalau sudah diblokir. Aku nggak mau jadi kuli bangunan. Kata-kata itu kini terdengar seperti kemewahan yang konyol. Pagi harinya, uang tersisa Rp10.000. Cukup untuk parkir dan sebotol air mineral. Dia mengendarai motornya tanpa tujuan. Dia hanya perlu bergerak. Dia tidak tahan lagi di kamar pengap itu. Dia berhenti di lampu merah. Di sampingnya, sebuah truk terbuka berhenti. Penuh dengan laki-laki berwajah keras, berkaus kotor, dan berhelm proyek kuning. Mereka tertawa-tawa. Lampu hijau. Truk itu jalan. Bagas, entah kenapa, mengikutinya. Motornya mengikuti truk itu sampai ke sebuah gerbang seng besar. Di atasnya ada spanduk raksasa, segera dibangun, apartemen Green Oasis. Ironi itu menamparnya. Dia diusir dari apartemen mewah Rani. Kini dia mengikuti truk kuli ke proyek apartemen mewah lainnya. Dia melihat para pekerja itu turun. Mereka mengantre di pos satpam, mungkin untuk absen. Dia melihat sebuah papan pengumuman kecil tertempel di gerbang seng. Ditulis tangan dengan spidol permanen di atas kardus. Dicari, pekerja harian, kuli. Angkat pasir, aduk semen. Bayaran harian.
Rp 100.000 hari. Langsung ke Mandor Basuki. 100.000 harian. Dibayar sore nanti. Dia bisa makan. Dia bisa membayar utang di warteg. Bagas memarkir motornya di seberang jalan. Dia menatap proyek itu. Dia melihat tangannya sendiri yang memegang stang motor. Tangan yang dulu hanya memegang pena stylus di atas tablet, yang mengetik di MacBook, yang memegang gelas anggur bersama Rani. Project Manager. Kini dia akan memegang cangkul. Dia menelan ludahnya. Rasa bangga, harga diri, egonya, semua itu terasa seperti makanan basi di tenggorokannya. Tapi rasa lapar jauh lebih kuat. Dia mematikan mesin motornya. Dia menyeberang jalan. Dia berjalan ragu-ragu ke gerbang proyek. Seorang pria gempal dengan kemeja kotak-kotak kusam dan helm putih, berbeda dengan helm kuning para pekerja, sedang membentak-bentak. Itu pasti Mandor Basuki. Pak, permisi, Pak, suara Bagas serak. Mandor itu menoleh. Menatap Bagas dari atas ke bawah. Kemejanya masih lumayan bersih. Sepatunya sneakers. Wajahnya wajah orang kantoran. Apa? Mau ngelamar kerja? Tanya si Mandor sinis. Salah tempat, Mas. Ini proyek, bukan kantor. Saya lihat papan di depan, kata Bagas, menunjuk ke kardus. Pekerja harian. Si Mandor tertawa kecil. Sampean? Bisa kerja kasar? Megang cangkul? Ngaduk semen? Angkat bata satu-satu ke lantai 5. Setiap pertanyaan itu adalah sebuah hinaan. Bagas mengepalkan tangannya. Dia teringat kosannya yang pengap. Dia teringat bunyi tit-tit-tit token listriknya. Dia teringat perutnya yang perih. Dia menatap mata Mandor Basuki. Bisa, Pak? Saya butuh kerja. Si Mandor mengamatinya sejenak. Banyak yang ngomong butuh. Tapi baru setengah hari udah kabur. Ya udah, terserah. Ambil helm kuning itu di pos. Ambil cangkul di sana. Ikut si Udin, ngaduk semen di batch 3. Bayarannya? 100.000. Dibayar jam 5 sore nanti. Kalau kamu kabur sebelum jam 5, kamu nggak dapat apa-apa. Ngerti? Ngerti, Pak? Bagas berjalan ke pos, mengambil helm kuning yang longgar dan berbau keringat. Dia mengambil cangkul. Gagangnya kasar. Kayunya terasa asing di telapak tangannya yang lembut. Dia berjalan menuju Udin, seorang pria kurus kering yang sedang menyekop pasir. Pukul 8 pagi. Matahari baru mulai naik. Bagas, mantan project manager yang angkuh, memulai hari pertamanya sebagai kuli bangunan. Matahari pukul 11 siang adalah musuh. Bagi Bagas, itu adalah bola api raksasa yang sengaja diarahkan untuk membakar tengkuknya. Kaos oblong yang dia pakai, salah satu dari sedikit yang dia bawa di kopernya, sudah basah kuyup oleh keringat. Rasanya seperti kain pel kotor yang menempel di kulit. Pekerjaan pertamanya adalah mengaduk semen di batch 3. Ayo, gerak, Mas Kantoran, hardik Udin, pria kurus yang menjadi pasangannya. Semennya keburu mati nanti. Bagas mencengkeram gagang cangkul. Telapak tangannya, yang selama 10 tahun terakhir hanya mengenal mulusnya keyboard laptop dan dinginnya gelas kaca, kini terasa seperti terbakar. Kulitnya melepuh. Di 2 titik, lepuhan itu pecah, memperlihatkan daging baru yang merah dan perih. Setiap kali dia mengayunkan cangkul untuk membalik campuran pasir, semen, dan kerikil, rasa perih itu menjalar hingga ke bahunya. Air! Tambah air! Teriak Udin. Bagas meraih ember, berlari tertatih ke drum air, dan kembali. Dia menuangkannya. Debu semen beterbangan, masuk ke hidungnya, membuat tenggorokannya gatal dan kering. Dia bekerja seperti robot yang rusak. Gerakannya kaku, lambat, dan salah. Bukan gitu. Pegang cangkulnya yang benar. Udin merebut cangkul itu. Gini, loh. Dibalik. Tenaganya dari pinggang. Udin mendemonstrasikan dengan 3 gerakan cepat dan efisien. Campuran itu langsung teraduk rata. Bagas menatapnya dengan campuran rasa malu dan iri. Sudah, kamu angkut aja adukan yang sudah jadi itu ke lantai 3. Pakai ember. Jangan lama, perintah Udin, jelas-jelas kesal karena mendapat rekan kerja yang tidak becus. Bagas beralih tugas. Dia mengambil 2 ember,
mengisinya dengan adukan semen yang berat dan basah. Dia meraih pikulan kayu yang ada di sana. Dia mencoba mengangkatnya. Bruk! Pikulan itu oleng. Satu ember tumpah, adukan semen berceceran di tanah. Wah! Mandor Basuki, yang entah muncul dari mana, langsung berteriak. Kerja yang benar. Kamu buang-buang bahan, tahu. Rugi saya. Semua mata pekerja lain tertuju padanya. Mereka tidak tertawa. Mereka hanya menatapnya dengan pandangan kasihan. Dia adalah tontonan. Maaf, Pak. Saya nggak biasa? Nggak biasa, potong Mandor. Kalau nggak bisa pakai pikulan, kamu bawa satu-satu pakai tangan. Sekarang, cepat. Sebelum kering. Dengan wajah memerah karena malu, Bagas mengambil satu ember. Beratnya mungkin 15 kilogram. Dia mengangkatnya dengan dua tangan. Dia mulai berjalan menuju tangga darurat yang terbuat dari kayu-kayu kasar. Lantai 1. Lantai 2. Napasnya mulai tersengal. Lantai 3. Otot lengannya bergetar hebat. Dia meletakkan ember itu di dekat tukang yang sedang memasang bata. Satu lagi, teriak si tukang. Bagas turun lagi. Mengambil satu ember lagi. Naik lagi. Turun. Isi. Naik. Turun. Isi. Naik. Setelah ember ketujuh, kakinya gemetar tak terkendali. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Dia bersandar di dinding yang belum diplester. Dia melihat ke bawah, ke halaman proyek yang berdebu. Dari lantai 3, dia bisa melihat jalan raya. Dia melihat mobil-mobil ber-AC melintas. Dia melihat seorang wanita karir, mirip Dian, menyeberang jalan, masuk ke kafe ber-AC. Dia, Bagas, kini terperangkap di sini. Terbakar matahari. Bau semen. Dan tangannya terasa seperti disiram air panas. Aku jadi kuli. Dia tidak menangis. Dia tidak punya tenaga untuk menangis. Pukul 12 siang. Lonceng dari besi rel kereta dipukul keras. Waktunya istirahat. Para kuli itu berhamburan ke bedeng di belakang proyek, tempat sebuah warung darurat berdiri. Bagas mengikuti mereka. Dia mengantre. Nasi, lauknya apa? Tanya si ibu penjaga warung. Apa saja, Bu? Dia mendapat sepiring nasi, sayur nangka, dan sepotong tempe goreng. Dia duduk di bangku kayu panjang, berdesakan dengan pekerja lain. Dia makan dengan tangan. Saat nasi yang panas menyentuh telapak tangannya yang melepuh, dia tersentak kesakitan. Dia tidak peduli. Dia makan seperti orang kesurupan. Nasi itu adalah makanan ternak yang pernah dia makan seumur hidupnya. 1 jam kemudian, lonceng berbunyi lagi. Waktunya kembali bekerja. Pukul 5 sore. Lonceng terakhir. Pekerjaan selesai. Bagas merasa tulang-tulangnya akan rontok. Dia berjalan seperti zombie ke pos Mandor Basuki. Para pekerja harian sudah berbaris. Mandor Basuki duduk di meja, memegang amplop-amplop coklat tipis. Udin. Hadir. Agus. Hadir. Bagas. Saya, Pak. Mandor Basuki menatapnya. Dia tersenyum miring. Masih hidup, Mas Kantoran? Bagas tidak menjawab. Mandor itu menyodorkan sebuah amplop. Nih, 100.000. Besok datang lagi? Atau kapok? Bagas mengambil amplop itu. Uang kertas Rp100.000 di dalamnya terasa lebih berat dari emas. Datang, Pak. Bagus. Besok jangan telat. Jam 7 pagi sudah di sini, kata Mandor. Bagas berjalan gontai ke tempatnya memarkir motor. Dia membuka amplop itu. Dia menatap lembaran uang itu. Sehari penuh dia disiksa, dibentak, dan dihina untuk ini. Dulu, dia bisa menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk segelas kopi di mal. Dia membayar utangnya di warteg dekat kosan, Rp20.000. Dia membeli 2 bungkus mie instan dan sebutir telur, Rp7.000. Dia membeli plaster luka dan obat merah, Rp10.000. Uangnya tersisa Rp63.000. Ditambah sisa uang kemarin, dia kini punya Rp73.000. Dia tiba di kosannya. Dia membuka pintu kamar pengap itu. Dia melempar helmnya. Dia berbaring telentang di kasur busa. Dia tidak bisa bergerak selama 10 menit.
Dia memaksa diri untuk mandi. Kamar mandi bersama itu kotor dan bau pesing. Air dingin dari bak mengguyur tubuhnya yang lengket oleh debu semen. Saat sabun menyentuh luka-luka di tangannya, dia menggeram menahan perih. Malam itu, dia merebus mie instan dengan telur di panci listrik kecilnya. Dia mengobati tangannya. Dia menatap telapak tangannya yang kini dibalut plester. Ini bukan lagi tangan project manager. Ini tangan kuli. Dia merebahkan diri. Baru pukul 8 malam, tapi dia sudah tak sanggup membuka mata. Dia menyetel alarm di ponsel bututnya. Pukul 5.30. Dia harus bangun sebelum fajar. Dia harus kembali ke proyek itu. Dia harus bertahan hidup. Di saat yang hampir bersamaan, di rumah nomor 12, Dian sedang duduk di meja makan yang bersih. Aroma chicken katsu buatannya memenuhi ruangan. Rian sedang asyik menggambar di buku gambarnya. Bunda, lihat. Rian gambar dinosaurus lagi lawan robot, seru Rian. Wah, bagusnya. Siapa yang menang, sayang? Tanya Dian sambil meletakkan sepiring nasi dan katsu di depan Rian. Dinosaurusnya, dong. Kan dia, Pak? Dian tersenyum. Dia duduk di seberang putranya, mulai makan malamnya sendiri. Rumah itu terasa damai. Setelah makan malam, Rian mengerjakan PR, dan Dian mencuci piring. Rutinitas baru mereka berjalan mulus. Pukul 8 malam. Waktu Rian bersiap tidur. Saat Dian sedang menyelimuti Rian, bel rumah berbunyi. Dian mengernyit. Siapa yang bertamu semalam ini? Dia berjalan ke depan. Melalui interkom, dia melihat seorang pria berseragam kurir. Malam, Bu. Dengan Ibu Dian? Iya, saya sendiri. Ada surat tercatat dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mohon tanda tangan di sini. Jantung Dian berdebar sedikit. Ini dia. Dia menandatangani bukti terima dan mengambil 2 amplop coklat besar. Satu beralamat untuknya. Satu lagi, beralamat untuk Bagas Pratama, di alamat yang sama. Dia menutup pintu. Dia kembali ke ruang tengah. Rian sudah setengah terlelap di kamarnya. Dian duduk di sofa. Dia membuka amplop yang ditujukan untuknya. Surat panggilan sidang, relas, nomor perkara, XXXG 2025 TJS. Panggilan untuk menghadiri sidang perceraian pertama. 2 minggu dari sekarang. Dia menatap surat itu. Dia tidak merasa sedih. Dia tidak merasa marah. Dia merasa lega. Ini adalah langkah konkret. Ini adalah bukti bahwa dia bergerak maju. Dia mengambil amplop kedua, yang ditujukan untuk Bagas. Dia tahu Bagas tidak akan pernah menerimanya. Surat ini akan kembali ke pengadilan. Prosesnya akan terus berjalan tanpa dia. Verstadt. Dia meletakkan kedua amplop itu di meja. Dia menatap telapak tangannya sendiri. Tangan yang lembut. Tangan yang hari ini menandatangani dokumen anggaran bernilai miliaran rupiah di kantor. Tangan yang mengoleskan selai untuk sarapan Rian. Tangan yang menggandeng putranya di taman. Tangan yang baru saja menerima surat pembebasannya. 2 orang. 2 telapak tangan. 2 nasib yang kini terpisah sejauh langit dan bumi. Dian mematikan lampu ruang tengah. Dia masuk ke kamarnya, mengecek Rian sekali lagi, lalu merebahkan diri di kasur empuknya yang wangi. Dia tertidur dalam hitungan menit, damai, dan aman di dalam rumahnya. Sementara di seberang kota, Bagas menggigil di kasur apeknya, memimpikan adukan semen yang tumpah dan telapak tangan yang terbakar. 6 minggu telah berlalu. 2 musim di 2 dunia yang berbeda. Bagi Dian, itu adalah musim semi. Rumah nomor 12 telah menemukan ritmenya yang baru. Pagi hari tidak lagi diisi dengan ketegangan, melainkan dengan daftar putar lagu-lagu ceria yang diputar Dian sambil membuat sarapan. Rian sudah tidak pernah lagi bertanya kapan ayahnya pulang traveling. Dunia kecilnya yang aman telah pulih, berpusat pada bunda, sekolah, dan mainan dinosaurusnya. Dian sendiri merasa seperti baru saja keluar dari ruangan yang pengap. Di kantor, promosinya sudah di depan mata. Di rumah, dia menemukan kemandirian yang tidak dia sadari dia miliki. Suatu malam, keran di wastafel cuci piring bocor hebat. Dulu, dia akan panik dan menelepon Bagas, yang mungkin akan mengeluh sebelum memanggil tukang. Sekarang, Dian membuka YouTube. Dia menonton 3 video tutorial,
Cara mengganti sil karet keran. Dia mengambil kotak peralatan peninggalan ayahnya. 30 menit kemudian, dengan tangan yang sedikit kotor oleh gemuk, keran itu berhenti bocor. Dia menatap tangannya. Dia tersenyum. Dia bisa melakukan semuanya sendiri. Hari itu, dia mengambil cuti. Ini bukan hari libur. Ini adalah hari sidang perceraian pertamanya. Dia berdiri di depan cermin. Dia tidak memakai baju duka. Dia mengenakan blus batik sutra terbaiknya dan celana bahan yang rapi. Riasannya tipis namun tegas. Dia terlihat seperti seorang wanita yang akan memenangkan sebuah tender proyek besar, bukan seperti seorang istri yang patah hati. Dia telah mengantar Rian ke sekolah. Bunda, hari ini ada urusan penting. Nanti Rian dijemput Tante Sinta, ya, katanya. Bunda. Dia melaju ke pengadilan agama. Udara pagi itu cerah. Di gedung pengadilan yang ramai dan bernuansa formal itu, dia bertemu Pak Haris. Selamat pagi, Budian. Ibu terlihat siap, sapa pengacaranya. Saya siap, Pak. Bagaimana? Seperti dugaan kita, Pak Haris membuka mapnya. Surat panggilan untuk tergugat, Bapak Bagas, sudah kembali ke pengadilan. Petugas jurusita menyatakan, tergugat tidak ditemukan di alamat. Dian mengangguk. Saya sudah menduganya. Ini bagus untuk kita, lanjut Pak Haris. Karena dia tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan, proses mediasi hari ini akan otomatis gagal. Kita bisa langsung masuk ke pokok perkara. Hakim akan memanggilnya lagi secara patut, dan jika dia tidak hadir lagi di sidang berikutnya, kita bisa langsung ke pembuktian dan kesimpulan. Putusan Verstek bisa kita dapatkan bulan depan. Lakukan apapun yang tercepat, Pak, kata Dian. Mereka masuk ke ruang sidang. Dian duduk di kursi penggugat. Kursi di seberangnya, kursi tergugat, kosong melompong. Hakim ketua mengetukkan palu. Perkara nomor XXXX, G 2025 PS antara penggugat, Saudari Dian Lestari, melawan tergugat, Saudara Bagas Pratama, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim menatap kursi yang kosong itu. Tergugat, Saudara Bagas Pratama, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan tidak mewakilkan. Mediasi dinyatakan gagal. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Dian duduk tegak. Dia mendengarkan gugatannya dibacakan. Telah terjadi perselisihan. Tergugat telah meninggalkan rumah. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Tergugat tidak memberikan nafkah. Semua itu fakta. Dingin dan tajam. Sidang hari itu berlangsung cepat. Hakim menetapkan sidang berikutnya 2 minggu lagi dengan agenda pembuktian dari pihak Dian. Dian berjalan keluar dari gedung pengadilan pada pukul 11 siang. Matahari bersinar terik. Dia melepas kacamata hitamnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Udara di luar terasa lebih bersih. 1 langkah lagi menuju kebebasan mutlak. Dia menyalakan mobilnya. Dia tidak langsung kembali ke rumah. Dia pergi ke mall. Dia membeli sepasang sepatu baru yang dia inginkan sejak lama. Sepatu hak tinggi berwarna merah. Pada jam yang sama, pukul 11 siang, di dunia yang lain, Bagas sedang berjongkok di atas perancah kayu di lantai 5 sebuah proyek. Kaosnya yang kini berwarna abu-abu kusam karena noda semen, robek di bagian bahu. 6 minggu telah mengubahnya. Bagas yang dulu buncit dan pucat karena terlalu banyak duduk di ruangan ber-AC telah hilang. Berganti dengan seorang pria yang lebih kurus, legam terbakar matahari, dengan otot-otot keras yang terbentuk di lengan dan bahunya. Telapak tangannya tidak lagi melepuh. Kulitnya telah mengeras menjadi kapalan tebal berwarna kuning, sekeras sol sepatu. Dia kini bisa memegang cangkul sepanjang hari tanpa merasa perih. Dia bisa mengangkat 2 ember adukan semen sekaligus tanpa oleng. Dia bukan lagi mas kantoran. Dia adalah gas. Gas, bata. Kurang, teriak seorang tukang dari ujung. Yo, balas Bagas. Dia mulai mengoper bata, melemparnya satu persatu ke rekannya dengan ritme yang cepat dan teratur. Mentalnya juga berubah. Egonya telah terkikis habis oleh terik matahari dan kerasnya pekerjaan. Pikirannya tidak lagi serumit dulu. Tidak ada lagi rencana licik, tidak ada lagi ilusi kemapanan. Pikirannya sederhana,
Bangun jam 5. Bekerja jam 7. Istirahat jam 12. Selesai jam 5. Dapat 100.000 rupiah. Bayar kosan. Beli makan. Tidur. Ulangi. Dia sudah pindah dari kamar 2x3 yang pengap itu. Mandor Basuki, yang awalnya sinis, belakangan menaruh sedikit hormat padanya. Bagas tidak pernah mengeluh, tidak pernah terlambat, dan tenaganya paling kuat di antara kuli harian lainnya, mungkin karena postur tubuhnya yang memang lebih besar. "Gas, kamu tidur di bedeng proyek aja," kata Mandor Basuki minggu lalu. "Nggak usah bayar kos. Jaga alat-alat di sini sekalian. Makan siang gratis dari warung." Itu adalah sebuah promosi. Bagas kini tidur di sebuah bilik 3 lapis triplex di belakang proyek, beralaskan sisa spanduk bekas. Berbagi dengan Udin dan 3 pekerja lain yang rumahnya jauh. Dia tidak perlu lagi membayar kos 600.000 rupiah sebulan. Hampir semua gajinya, 100.000 rupiah x 6 hari, 600.000 rupiah per minggu, kini utuh. Dia bisa menabung. Ironisnya, dia punya lebih banyak uang di saku sekarang sebagai kuli, daripada saat dia menjadi pengangguran yang bergaya di rumah Dian. Pukul 12 siang. Lonceng istirahat berbunyi. Bagas turun dari perancah. Dia berjalan ke warung di bedeng. Dia mendapat jatah makan siangnya, nasi, oseng tempe, dan ikan asin. Dia duduk berjongkok di tanah berdebu, di bawah bayangan truk molen. Dia makan dengan lahap menggunakan tangannya yang kapalan. "Rokok, Gas?" Udin menyodorkan sebungkus rokok kretek. Bagas mengambil sebatang. Dia menyulutnya. Asap yang pekat terasa nikmat di tenggorokannya yang kering. "Tadi kayaknya ada yang nyariin lo, Gas," kata Udin sambil mengunyah. "Nyariin gue? Siapa?" "Nggak tahu. Orang pakai seragam coklat. Kayak Pak Pos atau apalah itu. Bawa surat." Dia nanya sama Mandor, "Ada yang namanya Bagas Pratama?" Mandor bilang, "Nggak ada. Adanya Bagas Kuli." Orangnya bingung, terus pergi lagi. Jantung Bagas berdesir sesaat. Surat? Bagas Pratama? Itu adalah namanya yang dulu. Nama di KTP. Nama di ijazah S1-nya. Mungkin salah orang, gumam Bagas, lalu menghisap rokoknya lagi. Dia tidak tahu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Pak Pos itu adalah jurusita pengadilan. Dia tidak tahu bahwa surat yang dibawa orang itu adalah panggilan sidang perceraiannya. Dia tidak tahu bahwa pada saat dia sedang makan ikan asin di tanah, di seberang kota, istrinya sedang melangkah keluar dari pengadilan, membebaskan diri darinya secara hukum. Dia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan hal-hal administratif. Ponsel bututnya, yang dia beli seharga 150.000 rupiah, bergetar. Sebuah SMS masuk. Dari Mandor Basuki. "Mandor, Gas, sore ini ambil lembur. Bongkar semen 1 truk. Ada tambahan 50.000. Bagas tersenyum tipis. 50.000 rupiah. Lumayan. Dia mematikan rokoknya. Dia menatap tangannya yang kapalan. Keras, kasar, kotor. Ini hidupnya sekarang. Dan entah kenapa, dia tidak lagi merasa panik. Dia hanya merasa lelah. Dan pasrah. Dia sudah menjadi kuli bangunan. Seutuhnya. 3 bulan. 90 hari. Waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka, atau membuatnya membusuk. Bagi Dian, itu adalah 90 hari pemulihan. Rumah nomor 12 kini sepenuhnya menjadi miliknya dan Rian, baik secara emosional maupun fisik. Sisa barang Bagas yang dulu dia tinggalkan di halaman, 1 kantong sampah dan rak sepatu, sudah lama diambil oleh tukang sampah. Dia sudah mengecat ulang kamar tidur utama. Aroma Bagas telah lenyap, digantikan wangi diffuser aroma lavender yang menenangkan. Hari itu adalah sidang ketiga, sidang putusan. Dian kembali duduk di kursi penggugat. Pak Haris di sampingnya, tenang dan percaya diri. Kursi tergugat di seberang, seperti yang sudah-sudah, kosong. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan penggugat, suara hakim ketua menggema di ruangan yang hening, berupa riwayat lokasi digital, GPS, foto-foto, dan kesaksian dari penggugat, serta dengan tidak hadirnya tergugat, Saudara Bagas Pratama, setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali.
Hakim berhenti sejenak, menatap berkas di depannya. Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi syika atau perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh perbuatan tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan meninggalkan kediaman bersama. Jantung Dian berdebar. Bukan karena gugup, karena antisipasi. Majelis hakim memutuskan, lanjut hakim, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dian menarik napas. 2. Menjatuhkan talak 1 bain syugra tergugat, Bagas Pratama bin, nama ayah Bagas, terhadap penggugat, Dian Lestari binti, nama ayah Dian. Talak 1. 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Rian Pratama, laki-laki, usia 6 tahun, berada di bawah pengasuhan, Hadhanah, penggugat selaku ibu kandungnya. Dian memejamkan mata sejenak. Syukurlah. 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada. Dian tidak lagi mendengar detail administrasi itu. Yang dia dengar hanyalah gong dari satu suara di dalam kepalanya. Bebas. Aku bebas. Tok, tok, tok. Palu diketuk 3 kali. Gema kayu yang dipukul itu menyegel akhir dari 8 tahun pernikahannya. Selesai. Selamat, Bu Dian, bisik Pak Haris saat mereka berjalan keluar. Semua sudah selesai. Ibu hanya perlu menunggu akta cerai terbit dalam 2 minggu ke depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas segalanya. Dian berjalan sendirian menuju mobilnya. Dia tidak menangis. Dia tidak melompat gembira. Dia merasa datar. Seperti sebuah beban yang sangat berat, yang sudah begitu lama dia panggul sampai dia lupa rasanya hidup tanpanya, akhirnya terlepas dari bahunya. Dia menyalakan mobil. Dia tidak langsung pulang. Dia tidak juga pergi ke mal. Dia menyetir ke arah sekolah Rian. Masih 2 jam sebelum Rian pulang. Dia memarkir mobilnya di seberang sekolah. Di sana ada sebuah kedai es krim kecil. Dia masuk. Mbak, es krim coklat 1 scoop, pakai kon, katanya. Dia duduk di bangku kecil di luar kedai, di bawah pohon, menatap gerbang sekolah Rian. Dia memakan es krim itu pelan-pelan. Es krim yang dulu diminta Rian. Es krim yang menjadi alibi pengkhianatan suaminya. Dulu, es krim ini terasa pahit. Hari ini, rasanya manis. Sangat manis. Dia menghabiskan es krimnya, tepat saat bel sekolah berbunyi. Dia melihat Rian berlari keluar, tertawa bersama teman-temannya. Dia keluar dari mobil, melambai. Bah! Rian berlari dan memeluknya. Hei, jagoan. Mau es krim? Mau. Mau coklat? Dia membelikan Rian es krim, dan mereka berjalan bergandengan tangan menuju mobil. Hari itu cerah. Masa depannya cerah. Di hari yang sama, di jam yang sama saat palu itu diketuk. Pukul 10.30 pagi. Bagas sedang berjongkok di atas tumpukan karung semen, beristirahat sejenak. Keringat membasahi kaosnya yang sudah kaku karena debu. 3 bulan di proyek telah menempa tubuhnya. Kulitnya legam. Kapalan di tangannya setebal kulit sepatu. Dia bukan lagi Bagas Pratama. Dia adalah Gas, si kuli paling kuat di proyek Green Oasis. Dia sudah menerima nasibnya. Dia tidak lagi memikirkan Dian atau Rani. Mereka ada di dunia lain. Dunianya adalah bedeng sempit, nasi bungkus, rokok kretek, dan rasa pegal yang tak pernah hilang. Pikirannya kosong. Hanya ada satu tujuan, bekerja, dapat uang, makan, tidur. Kak? Mandor Basuki memanggilnya. Sini. Bagas melompat turun. Iya, Pak Mandor? Mandor Basuki menatapnya. Kamu ini kelihatannya bukan kuli biasa, katanya, mengamati Bagas. Kerja kamu cepat, tapi kamu nggak banyak omong kayak yang lain. Kamu bisa baca tulis, kan? Sebuah pertanyaan yang menghina jika ditanyakan 4 bulan lalu. Kini, itu adalah pertanyaan valid. Bisa, Pak, jawab Bagas datar. Bagus. Mandor Basuki melempar sebuah buku catatan tebal yang sampulnya sudah lecek dan sebatang pulpen. Mulai hari ini, kerja kamu nambah. Bagas menangkap buku itu. Kamu nggak cuma angkut semen. Tiap pagi, kamu catat stok di gudang.
Berapa sisa semen, berapa sisa besi, berapa paku yang keluar. Sorenya, kamu catat berapa bahan yang datang. Tulisan saya kayak ceker ayam, tukang di gudang gak bisa baca. Bagas terdiam. Nggak mau, tanya Mandor. Mau, Pak. Bagus, kerja yang benar. Gaji harian kamu saya naikin, kata Mandor. Jadi 115.000. Bagas mengangguk. Kenaikan 15.000. Lumayan. Dia berjalan ke gudang material. Sebuah bangunan seng semi-permanen yang panas dan berdebu. Ini adalah kantor barunya. Dia membuka buku catatan itu. Benar saja, tulisan Mandor Basuki nyaris tak terbaca. Bagas mengambil pulpen. Dia mencoba menulis di halaman baru, stok material, tanggal 21 Oktober. Tangannya kaku. Jari-jarinya yang tebal dan kapalan terasa ganjil memegang pulpen kecil itu. Dia yang dulu mengetik 80 kata per menit di keyboard laptop, kini kesulitan membentuk huruf S. Dia menekan pulpen itu terlalu keras, nyaris merobek kertasnya. Dia harus berkonsentrasi penuh hanya untuk menulis satu kata. Dia mulai menghitung. Dia berjalan di antara tumpukan material. Semen 3 roda, 120 sak, besi 10 mm, 350 batang. Dia kembali ke meja darurat di gudang. Di meja itu, tergeletak selembar kertas besar yang sudah kotor. Itu adalah denah proyek. Blueprint. Bagas tertegun. Dia menatap blueprint itu. Dia mengerti gambar itu. Dia mengerti setiap garis dan simbol. Dia tahu di mana letak kolom utama, di mana balok anak. Di sudut kanan bawah, dia melihat stempel digital software yang dia kuasai, Autodesk AutoCAD. Dia dulu yang mengelola gambar-gambar ini. Dia dulu yang duduk di ruang rapat ber-AC, menunjuk gambar ini di layar proyektor, memberi instruksi pada kontraktor. Kini, dia berdiri di gudang panas, berdebu, dengan kaos robek, hanya untuk menghitung jumlah paku yang akan digunakan untuk gambar itu. Sebuah palu tak terlihat menghantam pikirannya. Lebih keras dari palu hakim di ruang sidang. Ini adalah kenyataan. Inilah dia. Dia bukan Bagas Pratama, project manager. Dia, Gas, kuli pencatat stok. Dia menunduk. Dia tidak menangis. Dia hanya merasa hampa. Dia kembali mengambil pulpennya. Dengan tangannya yang kasar dan kotor, dia melanjutkan catatannya. Paku 5 cm, 12 kilo. Dia harus menyelesaikan ini sebelum truk material berikutnya datang. Dia tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Dia harus bekerja. 1 tahun telah berlalu sejak malam es krim itu. Bagi Dian, 1 tahun itu adalah proses dekonstruksi dan pembangunan kembali. Rumah nomor 12 telah menjadi benteng kedamaian. Tidak ada lagi jejak Bagas yang tersisa, bahkan secara administratif. Nama Bagas telah dihapus dari kartu keluarga, digantikan oleh status baru Dian, kepala keluarga. Pagi itu, Dian bersenandung kecil sambil membalik pankek di dapur. Rian, kini berusia 7 tahun dan baru saja naik ke kelas 2, sedang duduk di meja makan, sibuk dengan mainan bloknya. Bunda, hari ini Rian ada pelajaran olahraga. Boleh pakai sepatu baru? Tanya Rian. Tentu, sayang. Sepatu yang kita beli kemarin, kan? Nanti Bunda ambilkan, jawab Dian. Dian telah dipromosikan menjadi manajer senior di kantornya. Gajinya naik signifikan. Dia tidak lagi hanya bertahan, dia berkembang. Dia baru saja melunasi cicilan mobil yang dulu dia beli bersama Bagas. Kini, mobil itu sepenuhnya miliknya. Kehidupannya tertata rapi. Pagi mengurus Rian, bekerja di kantor, sore hari menemani Rian bermain atau les, malam hari makan malam bersama, dan akhir pekan diisi dengan kunjungan ke kebun binatang atau rumah neneknya. Sederhana, penuh, dan bahagia. Pukul 10 pagi, saat dia sedang memimpin rapat, resepsionis menelepon mejanya. Bu Dian, ada paket dokumen untuk Ibu. Setelah rapat, dia mengambil paket itu. Amplop coklat besar dengan kop surat pengadilan agama. Dia membukanya di mejanya. Di dalamnya, selembar kertas berharga dengan segel dan meterai. Akta cerai. Sudah final. Sudah sah. Sudah ingkrah. Dia,
Dian Lestari, secara resmi dan hukum, bukan lagi istri siapa-siapa. Dia adalah wanita yang merdeka. Dia menatap dokumen itu lama. Dia tidak merasakan apa-apa selain kelegaan yang sunyi. Dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat ke Pak Haris. Pak, akta cerai sudah saya terima. Terima kasih banyak atas semua bantuan Anda. Dia mengambil dokumen itu, berjalan ke pantry, dan membuat secangkir teh hijau. Dia berdiri di depan jendela kaca raksasa di kantornya, memandang lalu lintas Jakarta yang sibuk dari lantai 25. Dia teringat pria yang dulu dia cintai. Pria yang berjanji akan menjaganya. Pria yang menggunakan anak mereka sebagai alibi. Dia bertanya-tanya, untuk sepersekian detik, di mana pria itu sekarang? Apakah dia masih hidup? Apakah dia sudah makan? Pikiran itu datang, lalu pergi. Seperti kepulan asap. Itu bukan urusannya lagi. Dia kembali ke mejanya. Dia mengambil bingkai foto kecil di atas meja, fotonya dan Rian tertawa di pantai, dan menyelipkan akta cerai itu di belakangnya. Bukan untuk dipajang, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa dia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat yang hampir bersamaan, 40 km dari sana, di sebuah proyek apartemen yang kini hampir rampung, Bagas sedang mengumpat. Besi 12-nya kurang 2 batang. Siapa yang ngitung semalam? Teriaknya pada Udin. Suaranya serak dan berat, terbiasa berteriak di antara deru mesin molen. Si Aceng, gas. Dia yang ngitung, sahut Udin. Mata siwer. Mandor. Stok besi kurang. Bagas berteriak ke arah mandor Basuki yang ada di lantai bawah. 1 tahun telah mengubah Bagas Pratama menjadi sesuatu yang nyaris tidak bisa dikenali. Tubuhnya kini padat berisi otot kuli. Kulitnya legam terbakar matahari, mengelupas dan menghitam berkali-kali. Rambutnya dicukur cepat, karena di proyek terlalu panas untuk rambut gondrong. Dia bukan lagi kuli angkut semen. Dia adalah gas, tangan kanan mandor Basuki. Dia adalah kepala kuli harian. Tugasnya adalah memastikan stok material di gudang sesuai, mengatur para pekerja harian, dan memastikan adukan semen siap tepat waktu. Gajinya telah naik beberapa kali. Dari Rp100.000 menjadi Rp115.000, dan kini dia dibayar Rp150.000 per hari. Dia masih tidur di bedeng proyek. Itu adalah keputusan yang praktis. Tidak bayar kos, makan siang gratis, dan dia bisa menabung hampir seluruh gajinya. Selama setahun, Bagas hidup seperti biksu petapa yang menyiksa diri. Bangun jam 5, bekerja jam 7, istirahat makan nasi bungkus, lanjut kerja sampai maghrib, kadang lembur sampai tengah malam. Hidupnya adalah proyek itu. Di bawah kasur tripleksnya, dia menyimpan sebuah kaleng biskuit bekas. Di dalamnya, ada gulungan-gulungan uang. Hasil kerjanya selama 1 tahun. Malam itu, setelah lembur membongkar 1 truk keramik, dia duduk sendirian di bedeng yang gelap. Dia menyalakan senter dari ponsel bututnya. Dia mengeluarkan kaleng itu. Dia menghitung uangnya. Perlahan, dengan jari-jarinya yang tebal dan kapalan. Ada hampir 20 juta rupiah. Dia menatap uang itu. Uang sebanyak ini. Dulu, ini hanya sebesar bonus kuartalan kecilnya. Sekarang, ini adalah 1 tahun keringat, darah, dan harga dirinya. Dengan uang ini, dia bisa pergi. Dia bisa menyewa kosan yang layak. Dia bisa membeli laptop bekas. Dia bisa membeli beberapa kemeja baru. Dia bisa mencoba kembali. Dia bisa berhenti menjadi gas dan mencoba menjadi Bagas Pratama lagi. Sebuah harapan kecil yang berbahaya yang telah lama dia kubur mulai bersemi. Minggu berikutnya adalah titik balik. Bagas meminta izin libur 3 hari pada mandor Basuki. Ada urusan keluarga, Pak, bohongnya. Ya udah, 3 hari aja. Jangan lama-lama, proyek lagi ngebut, kata mandor. Hari pertama, Bagas pergi ke mall. Bukan mall mewah tempat dia dulu berkencan dengan Rani. Tapi mall kelas menengah di pinggiran Jakarta. Saat dia masuk, satpam menatapnya dengan curiga. Dia masih memakai kaos oblong pudar dan celana jeans kotor. Dia merasa semua orang menatapnya. Menatap tangannya yang kapalan. Menatap kulitnya yang legam. Dia merasa seperti kotoran yang menempel di lantai marmer yang mengilap.
Dia langsung menuju toko pakaian pria. Dia membeli 2 kemeja lengan panjang polos, 1 celana bahan hitam, dan sepasang sepatu pantofel murah. Dia pergi ke toilet umum mall. Dia berganti pakaian di sana. Dia membuang kaos kulinya ke tempat sampah. Lalu, dia pergi ke tukang cukur. Rapikan, Mas. Yang model orang kantoran. 30 menit kemudian, dia menatap cermin. Aneh. Dia terlihat seperti seorang kuli yang sedang memakai kostum orang kantoran. Wajahnya tetap keras. Tatapan matanya tetap kosong. Dan tangannya, dia menyembunyikan tangannya di dalam saku celananya. Hari kedua, dia pergi ke pusat elektronik. Dia membeli sebuah laptop bekas seharga 3 juta rupiah. Dia juga membeli ponsel pintar murah. Dia menyewa kamar hotel melati harian. Dia tidak kembali ke bedeng. Dia butuh tempat yang bersih. Di kamar hotel itu, dia mandi. Dia menggosok tubuhnya dengan sabun sampai kulitnya memerah, mencoba menghilangkan bau semen dan debu yang seolah menempel permanen. Dia membuka laptop itu. Dia terhubung ke Wi-Fi hotel. Dia membuka LinkedIn. Akunnya masih ada. Foto profilnya adalah dirinya yang dulu. Tersenyum. Gemuk. Memakai kemeja mahal. Dia menatap foto itu. Orang asing. Dia memperbarui profilnya. Dia berbohong. Pengalaman kerja, 2024, sekarang, konsultan lapangan independen, freelance. Itu terdengar lebih baik daripada kuli pencatat stok. Dia mulai mengirim lamaran. Project Manager. Site Supervisor. Apa saja. Hari ketiga, sebuah keajaiban terjadi. Sebuah email balasan masuk. Sebuah perusahaan kontraktor skala menengah mengundangnya wawancara. Besok, jantung Bagas berdebar untuk pertama kalinya setelah setahun. Pukul 9 pagi keesokan harinya. Bagas duduk di lobi kantor yang dingin. Dia mengenakan kemeja terbaiknya. Dia berkeringat, padahal AC-nya sangat dingin. Bapak Bagas Pratama, silakan masuk. Ruang HD. Dia masuk. Seorang wanita muda yang tampak cerdas, mungkin usianya separuh dari Dian, duduk di seberangnya. Selamat pagi, Pak Bagas. Saya Rika, dari HRD, katanya ramah. Pagi, Bu. Wawancara dimulai. Bagas menjawab dengan kaku. Pengalamannya 10 tahun sebagai manajer masih ada di kepalanya. Dia menjelaskan proyek-proyek yang dulu dia tangani. Baik, Pak. CV Anda impresif, kata Rika. Tapi ada jeda di sini. Tertulis, konsultan lapangan independen, selama 1 tahun terakhir. Bisa dijelaskan, Pak, proyek apa yang Bapak tangani? Bagas sudah menyiapkan jawaban. Saya mengelola beberapa proyek pembangunan rumah pribadi, Bu. Skala kecil. Di Sentul. Tidak bisa saya sebutkan kliennya, private. Rika mengangguk-angguk. Saya mengerti. Rika lalu menatap CV Bagas di mejanya. Lalu dia menatap Bagas. Lalu dia menatap sesuatu yang Bagas letakkan di atas meja. Tangannya. Bagas secara tidak sadar meletakkan kedua tangannya di atas meja. Tangan yang kapalan. Kuku-kukunya tebal, kuning, dan ada noda hitam permanen di pinggirnya yang tidak bisa hilang meski sudah disikat. Jari-jarinya kaku dan tebal. Itu bukan tangan konsultan independen. Itu bukan tangan project manager. Itu adalah tangan seorang pekerja kasar. Wajah Rika tidak berubah, tapi Bagas melihatnya. Sebuah kilatan pemahaman di mata wanita itu. Dia tahu. Baik, Pak Bagas, kata Rika, menutup map CV-nya. Terima kasih atas waktunya. Kami akan kabari Bapak dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Bagas tahu apa arti kalimat itu. Terima kasih, Bu, katanya. Dia berjalan keluar dari lobi kantor itu. Dia berjalan keluar ke jalanan yang panas. Dia tidak merasa marah. Dia tidak merasa sedih. Dia hanya merasa kalah. Dia tidak bisa kembali. Dunia itu telah menutup pintunya. Dia telah berada di lumpur terlalu lama. Lumpur itu kini telah menjadi bagian dari dirinya. Dia tidak bisa lagi berpura-pura bersih. Dia berjalan gontai, entah kemana. Dia melihat kemeja lengan panjangnya yang mulai basah oleh keringat. Dia merasa sesak. Kostum ini terlalu ketat.
Dia tiba di sebuah jembatan penyeberangan. Dia berhenti di tengah. Di bawah, truk-truk besar melaju. Di kejauhan, dia melihat kren-kren proyek lain menjulang. Dia menatap tangannya yang kapalan. Dulu dia membenci tangan ini, tapi tangan inilah yang memberinya makan selama setahun. Tangan inilah yang membuatnya bertahan hidup. Dia mengambil ponsel pintarnya yang baru. Dia membuka LinkedIn. Dia menekan deaktivator current. Dia mengambil laptop bekas yang ada di tasnya. Dia berjalan ke tempat sampah besar di ujung jembatan. Dia membuangnya ke dalam. Dia tidak bisa kembali. Dan dia tidak mau mencoba lagi. Dia melonggarkan dasinya. Oh, dia bahkan tidak memakai dasi. Dia melonggarkan kancing kemejanya. Dia tahu kemana harus pergi. Dia kembali ke Hotel Melati. Mengambil sisa uangnya. Dia kembali ke mall. Bukan untuk membeli kemeja. Dia membeli 10 kaos oblong hitam polos dan 2 celana kerja kargo yang tebal. Dia kembali ke proyek Green Oasis sore itu, 3 hari setelah dia pergi. Mandor Basuki sedang mengomel di gerbang. Gas, dari mana aja lo? Katanya 3 hari. Proyek kacau balau nggak ada lo. Bagas berjalan melewatinya, menuju bedeng. Dia melempar tas berisi kaos barunya ke atas kasur triplex. Saya ambil alat catat, Pak, kata Bagas datar. Dia mengambil buku catatan stok dan pulpennya. Semen yang baru datang udah dihitung, tanya Bagas pada Udin. Udah, Gas. 500 sak. Bagas mencatatnya. 500 sak. Dia kembali memakai helm kuningnya yang kotor. Dia menatap bangunan apartemen yang kini menjulang 30 lantai. Dia tidak lagi memandang gedung itu sebagai simbol kegagalannya. Gedung itu adalah hasil kerjanya. Dia adalah Gas, kepala kuli. Dan hanya itu. Dia tidak lagi punya arah tujuan lain. Tujuannya adalah menyelesaikan bangunan ini. Dia mau tidak mau, kini hanya jadi kuli bangunan. 5 tahun. Waktu yang cukup untuk membangun sebuah gedung pencakar langit dari pondasi hingga puncaknya. Waktu yang cukup untuk seorang anak laki-laki melupakan wajah ayahnya. Waktu yang cukup untuk seorang wanita membangun kembali dunianya yang hancur menjadi sebuah istana. Dian Lestari kini adalah seorang direktur operasional. Dia duduk di ruang rapat di lantai 30, memimpin pertemuan dengan investor asing. Bahasa Inggrisnya lancar, presentasinya tajam. Blus sutra yang dia kenakan harganya lebih mahal dari gabungan seluruh gaji Bagas selama sebulan di proyek. Rumah nomor 12 kini telah direnovasi total. Halamannya yang dulu ditumbuhi barang-barang terusir, kini menjadi taman zen minimalis. Mobilnya bukan lagi mobil keluarga yang dia cicil bersama Bagas, tapi sebuah SUV Eropa baru berwarna putih mutiara. Di jarinya, tidak ada lagi bekas cincin kawin. Yang ada adalah sebuah cincin baru. Cincin tunangan. Pria itu bernama Arga. Seorang arsitek yang dia temui di salah satu proyek kliennya. Arga duda, tenang, dewasa, dan dia memuja Dian. Yang terpenting, dia sangat menyayangi Rian. Rian sendiri kini berusia 11 tahun. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, sopan, dan percaya diri. Dia memanggil Arga, Om Arga, dan hubungan mereka hangat. Baginya, ayah adalah sebuah konsep abstrak. Sebuah foto lama di album yang tidak dia kenali. Sebuah cerita samar tentang pergi traveling. Dian telah berhasil. Dia telah menang mutlak. Minggu sore itu, mereka bertiga sedang dalam perjalanan. Kita jadi ke pameran robotik itu, kan, Bun? Tanya Rian dari kursi belakang, sibuk dengan tabletnya. Jadi, dong. Om Arga juga sudah janji, kan? Jawab Dian, melirik Arga yang sedang menyetir. Arga tersenyum. Pasti. Setelah itu kita makan steak. AC. Mobil mereka melaju di jalan protokol utama, melewati area yang sedang berkembang pesat. Di sisi kiri jalan, sebuah proyek konstruksi raksasa sedang dikebut. Sebuah menara kembar 50 lantai yang akan menjadi landmark baru kota. Wow, lihat itu, seru Rian, menunjuk keluar jendela. Besar sekali proyeknya. Om Arga yang desain. Arga tertawa kecil. Bukan, sayang. Itu proyek kontraktor lain. Tapi hebat, ya. Pengerjaannya cepat sekali. Dian ikut menoleh.
Dia selalu mengagumi progres. Dia melihat gerbang seng raksasa, truk-truk molen yang mengantre, dan kren-kren yang menjulang seperti leher jerapah baja. Di depan gerbang, di trotoar yang berdebu, sekelompok pria sedang berdiri. Mereka mengenakan rompi proyek kusam dan helm. Mobil mereka melambat karena lalu lintas di depan sedikit tersendat, tepat di depan gerbang proyek itu. Satu orang pria tampak menonjol. Dia tidak memakai helm kuning seperti kuli biasa. Dia memakai helm putih yang sudah kotor, helm untuk mandor atau pengawas. Dia tidak sedang bekerja, dia sedang mengatur. Dia berdiri bertolak pinggang, tubuhnya tegap, padat berisi. Kulitnya legam seperti arang. Dia sedang membentak seorang sopir truk dengan suara yang serak dan keras. Dia menunjuk-nunjuk clipboard di tangannya, lalu menunjuk ke arah truk. Dian menyipitkan matanya. Ada sesuatu yang familiar. Pria itu berbalik sedikit, menampakkan sisi wajahnya. Wajah yang tirus, rahang yang mengeras, dan tatapan mata yang tajam di bawah alis yang tebal. Dia terlihat 15 tahun lebih tua dari usia seharusnya. Jantung Dian berhenti berdetak selama 1 detik. Bagas. Itu Bagas. Dia bukan lagi Bagas yang dia kenal. Bukan project manager yang licin dan angkuh. Bukan pula gelandangan menyedihkan yang dia bayangkan. Ini adalah orang lain. Makhluk baru yang ditempa oleh matahari dan debu. Pria itu, Gas, kini adalah mandor kepala di salah satu proyek terbesar di Jakarta. Dia tidak kembali ke dunia kantor. Dia telah menaklukkan dunia proyek dari bawah. Dia adalah raja di kerajaan debu dan semen itu. Dia adalah seorang kuli bangunan. Dan dia adalah bos para kuli. Pada saat itu, Bagas, seolah merasakan ada yang mengamatinya, berhenti berteriak. Dia menoleh ke arah jalan raya yang macet. Matanya bertemu dengan mata Dian. Hanya 2 detik. 2 detik yang merentang selama 1 dekade. Dian melihat tatapan pria itu. Kosong. Keras. Dia melihat Dian di dalam SUV mewah itu. Dia melihat wanita cantik dengan kacamata hitam desainer. Dia tidak mengenalinya. Atau mungkin, dia mengenali, tapi dia tidak peduli. Baginya, wanita di dalam mobil itu sama asingnya dengan alien dari planet lain. Dia adalah bagian dari dunia mereka, dunia orang-orang ber-AC yang dia benci sekaligus sudah lupakan. Bagas membuang muka lebih dulu. Dia kembali membentak sopir truk itu. Urusan besi beton lebih penting daripada fata morgana dari masa lalu. Tin, tin. Klakson mobil di belakang mereka menyadarkan Dian. Arga melajukan mobilnya. Kamu nggak apa-apa, sayang? Tanya Arga lembut. Kamu pucat. Dian terdiam sejenak. Dia melihat bayangan gerbang proyek itu menjauh di kaca spion. Dia melepaskan napas yang tidak dia sadari dia tahan. Dia menoleh ke Arga dan tersenyum. Senyum yang tulus, ringan, dan penuh cinta. Aku nggak apa-apa, katanya. Dia meraih tangan Arga dan menggenggamnya. Aku baik-baik aja. Cuma kaget, tadi lihat ada tikus besar lari di pinggir jalan. Dia tidak berbohong. Dia baru saja melihat sisa-sisa terakhir dari hama masa lalunya. Dan dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Tidak ada kasihan. Hanya kekosongan. Dia adalah orang asing. Ih, Bunda jorok, seru Rian dari belakang. Dian tertawa. Tawa yang lepas. Dia membetulkan posisi duduknya. Dia menatap lurus ke depan. Ke jalanan yang cerah. Ke pameran robotik. Ke steak makan malam. Ke masa depannya bersama Arga dan Rian. Dia tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Sementara itu, di gerbang proyek, mandor Bagas akhirnya selesai memaki. Truk itu mundur ke tempat yang benar. Dia menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya yang kotor. Dia menatap gedung 50 lantai di belakangnya. Pondasinya dia yang mengawasi. Besinya dia yang menghitung. Dia tidak punya istri. Dia tidak punya anak. Dia tidak punya keluarga. Dia punya bangunan ini. Dia mengambil sebungkus rokok kretek dari sakunya, menyulut sebatang. Dia menghisapnya dalam-dalam. Asap itu terasa pahit dan nyata. Ini hidupnya. Mau tidak mau. Dia berbalik dan berjalan kembali ke dalam proyek, menghilang di antara debu dan deru mesin.